10 siapa kamu? Siapa yang memberi nama seperti ini? Naomi menggertakkan gigi sambil memperlihatkan layar ponsel pada Bruno. Sehingga pria itu maju satu langkah untuk dapat melihat dengan jelas. Bruno pun tampak terkejut dan refleks menutup mulutnya dengan jari. Wah, sepertinya Tuan sendiri yang memberi nama. Haha, lucu sekali. Aku belum pernah melihat Tuan seperti ini. Batin Bruno. Percaya diri sekali dia. Protes Naomi menatap layar ponselnya. Bruno yang melihat jelas ekspresi kesal Naomi pun terkekeh. Tapi memang nama itu sangat sesuai dengan Tuan kan, Nona. Hehe. Sesuai apanya? Tidak sama sekali. Sangkalnya, aku ingin sekali menggigitnya karena selalu seenaknya sendiri. Batin Naomi geram. Namun, semua umpatan itu hanya ia teriakkan dalam hati. Ia menarik napas dalam demi mengurai rasa kesal bercampur malu. Baiklah, demi dirimu aku akan memaafkannya kali ini. Naomi melengos, mengabaikan ponsel barunya yang tak pernah berhenti berdering. Tapi kenapa panggilannya tidak dijawab? Nona, Tuan akan marah nanti. Tanya Bruno menerka sang bos kini sudah kesal. Karena Naomi tak kunjung menjawab panggilannya. Aku sengaja tidak menjawab. Apa dia tidak tahu kalau aku sedang sibuk? Nona Rahel sedang memotong kukuku. Ponsel berhenti berdering, membuat Naomi bernapas lega. Wanita itu kemudian kembali duduk di tempatnya semula. Baru saja mengambil posisi yang nyaman. Ponsel sudah berdering kembali. Walaupun sudah beberapa kali Naomi mengabaikannya. Tuan tidak akan berhenti menghubungi Anda sebelum dijawab, Nona. Bruno hafal benar seperti apa Adrian. Naomi benar-benar merasa telinganya seperti mengeluarkan asap. Dengan menahan kesal, akhirnya ia menggeser simbol hijau pada layar. Halo, ucapnya sesaat setelah panggilan terhubung. Apa kamu suka dengan hadiah yang kuberikan? Suara Adrian terdengar santai di ujung telepon. Suka, hei Tuan. Jangan berpikir aku senang ya. Aku sangat terpaksa menerimanya. Adrian menaikkan alisnya mendengar jawaban Naomi. Sangat terpaksa. Bukankah kamu tidak punya ponsel? Aku tidak butuh benda seperti ini. Aku akan mengembalikannya pada Bruno. Baiklah, kalau begitu apa yang kamu inginkan? Adrian masih bertanya santai. Tidak ada, aku tidak menginginkan benda apapun darimu. Ah, aku tahu, kamu hanya menginginkan tubuhku saja, kan? Baiklah, aku akan pulang dan memberikannya. Kukumu sudah dipotong, kan? Bibir Adrian terkatup rapat menahan tawa sambil menunggu kejutan jawaban dari Naomi selanjutnya. Anda memang luar biasa pemaksa, Tuan. Aku yakin Anda adalah reinkarnasi dari diktator paling mengerikan di dunia. Tut, tut, Naomi memutus panggilan. Sementara Adrian menyandarkan punggungnya sambil tertawa kecil. Haha, dia menyebutku diktator. Kenapa menggodanya menjadi sangat menyenangkan? Titik. Hailea menatap bangunan pencakar langit di hadapannya dengan sedikit ragu. Dulu, saat masih berstatus sebagai kekasih seorang Adrian Marks, ia begitu percaya diri melenggang dengan bebas memasuki gedung tersebut. Tetapi kini Hailea penuh dengan keraguan. Bahkan ketika kartu bebas akses pemberian Adrian dulu masih berada di genggamannya. Aku yakin Adrian masih mencintaiku. Aku harus bisa membujuknya kali ini. Hailea mengatur napas. Sebelum akhirnya melangkah dengan mantap memasuki lobi. Adrian masih disibukkan oleh padatnya pekerjaan. Membubuhkan tanda tangan setelah memeriksa beberapa berkas. Pintu yang tiba-tiba terbuka berhasil mengalihkan perhatiannya. Adrian menyorot tak suka ke arah pintu. Tidak pernah ada yang berani membuka pintu ruangannya tanpa mengetuk terlebih dahulu. Hembusan napas panjang pun terdengar kala menyadari siapa yang baru saja menerobos. Disusul dengan sekretarisnya yang terlihat panik. Maaf, Tuan, saya sudah memberitahu Nona Hailea bahwa Anda sedang sibuk. Tidak apa-apa, tolong tinggalkan kami. Sang sekretaris tampak membungkukkan kepala. Sebelum akhirnya keluar dari ruangan. Adrian menatap Hailea dingin. Siapa yang mengizinkanmu masuk kemari? Untuk pertama kalinya, Hailea benar-benar merasakan tatapan tak bersahabat Adrian. Wanita itu pun segera mendekat. Tolong dengarkan aku dulu. Adrian memutar bola matanya dengan malas. Ia bahkan enggan menatap wanita yang pernah mengisi hatinya itu. Aku tidak ada waktu untuk bicara denganmu. Jadi pergilah. Mendadak bola mata Hailea penuh dengan kristal bening. Adrian sedang mengusirnya.
Padahal dulu, ia merasakan betul betapa Adrian sangat lembut memperlakukannya. Tangannya terulur, hendak menyentuh bahu laki-laki itu. Namun tatapan tajam Adrian membuatnya mengurungkan niatnya. Setidaknya beritahu kesalahanku. Kamu meninggalkanku begitu saja tanpa penjelasan dan ini tidak adil. Apa kamu lupa kita sudah bersama selama 5 tahun? 5 tahun. Adrian mengulang ucapan Hailea sambil tertawa sinis. 5 tahun rupanya tak cukup untuk membuat Hailea setia. Bukankah sudah kukatakan aku bosan denganmu? Kamu bosan terhadapku dan memilih menikahi Naomi. Semua orang akan menertawakanmu karena menikahi seorang pelayan. Adrian menghunus tatapan tajam. Entah mengapa, ia merasa kesal mendengar kalimat yang baru saja diucapkan Hailea. Jangan coba-coba menjelekkan istriku di hadapanku. Ancamnya menekan. Sekarang keluar. Atau aku akan minta petugas keamanan menyeretmu. Tidak mudah bagi seseorang untuk tetap berpikir logis saat hati sedang carut-marut. Mereka yang hatinya dipatahkan kadang kehilangan akal sehatnya. Adrian merasakan hal yang sama. Masih lekat dalam ingatannya betapa kekasihnya hanyut dalam buayan pria lain. Dan ingatan itu berhasil membangkitkan amarah dalam dirinya. Prang! Sebuah desnem berbahan kaca baru saja menghantam dinding hingga pecahannya berhamburan di lantai. Napas Adrian tersengal. Ia menghempas tubuhnya di kursi sembari demi mengurai rasa panas yang terasa membakar tubuhnya. Jemarinya bergerak memijat kening yang terasa berdenyut. Tuan, panggilan itu mengalihkan perhatian Adrian. Bruno berdiri di ambang pintu dengan mimik terkejut menatap lantai. Apa yang terjadi? Tadi saya bertemu Nona Hailea di bawah. Nama yang baru saja disebut Bruno kembali melecut amarah Adrian. Pria itu menghunus tatapan tajam yang membuat tubuh Bruno seperti terbelah menjadi dua bagian. Jangan sebut nama pengkhianat itu lagi. Bruno gelagapan. Pengkhianat? Apa maksudnya? Apa jangan-jangan Nona Hailea sudah mengkhianati Tuan? Apa karena itu Tuan memutuskan hubungan dan menikahi Nona Naomi? Namun, deretan pertanyaan itu hanya berani ia gumamkan dalam hati. Apalagi setelah menyadari raut wajah tuannya yang sedang menunjukkan status awas. Maafkan saya, Tuan. Saya tidak akan menyebut nama Nona Hailea lagi. Adrian melotot marah. Maaf, Tuan. Mulut ini kurang ajar sekali. Kenapa menyebutnya lagi? Maki Bruno pada mulutnya sendiri. Menyebut nama itu lagi. Kupotong gajimu sampai habis. Ancam Adrian. Baik, Tuan. Sekali lagi maaf. Bruno mengangguk pasrah dan berjalan ke sisi sang bos. Oh ya, Anda mau berangkat sekarang. Sepertinya Nona Naomi juga sudah siap. Adrian terdiam sebentar. Tiba-tiba pikirannya tertuju pada seorang wanita muda yang hari ini akan ia bawa pulang untuk dikenalkan dengan keluarga besarnya. Di mana dia sekarang? Tadi saya mengantarnya ke salon. Adrian melirik arah jarum jam pada pergelangan tangannya. Hari hampir sore. Baiklah. Mari kita jemput dia. Adrian beranjak keluar dari ruangan diikuti Bruno di belakang punggungnya. Kurang dari 20 menit, mereka telah tiba di sebuah salon ternama. Seperti biasa, Adrian akan disambut dengan hormat. Di mana dia? Tanya Adrian kepada beberapa pekerja salon yang baru saja menyambutnya. Nona Naomi ada di lantai atas, Tuan. Mari saya antar. Jawab salah seorang karyawati salon. Adrian berjalan di belakang wanita itu. Begitu tiba di sebuah ruangan, Adrian menatap Naomi yang sedang duduk dengan posisi membelakangi pintu. Ia sedang dilayani seorang wanita. Anda beruntung sekali bisa menikah dengan Tuan Marks, Nona, puji wanita yang sedang menyisir rambutnya. Beruntung apanya? Aku malah merasa buntung. Adrian terdiam di ambang pintu, memberi kode pada wanita yang mengantarnya agar tetap diam. Sepertinya ia tertarik untuk tahu seperti apa dirinya di mata Naomi. Memangnya kenapa? Nona, apa kamu tahu? Dia itu sangat menyebalkan. Sudah jelek, arogan, pemaksa, tua bangka, hidup lagi. Dia pikir dirinya itu sehebat apa. Tapi, Tuan Adrian Marks memang salah satu orang hebat di kota ini. Dia sangat berpengaruh. Memang Anda tidak tahu. Setahuku dia hanya berpengaruh bagi Bruno saja. Bruno seperti jamur yang terus menempel di tubuh tuannya. Mereka berdua adalah paket combo paling menyebalkan di dunia. Bagaimana dengan Anda sendiri? Apa Tuan Marks tidak berpengaruh dalam hidup Anda? Naomi menyandarkan punggungnya.
Tentu saja sangat berpengaruh. Sejak menikah dengannya aku ingin sekali mempelajari rumus nuklir. Rumus nuklir, kamu mau meledakkanku dengan bom. Bibir Adrian terkatup rapat, perlahan mulai melangkah dengan pelan agar suara hentakan kakinya tak terdengar. Pekerja salon yang menyadari kehadiran Adrian mendadak menundukkan kepala. Namun, Adrian memberi sebuah isyarat, sehingga wanita itu mundur agar Adrian dapat menggantikan posisinya. Kalau dia masih macam-macam denganku lagi, maka aku akan meninju wajahnya dan menjambak rambutnya sampai botak. Tanpa disadari Naomi, Adrian meraih segelas jus dan meletakkan di sisi Naomi. Secepat kilat Naomi menyambar gelas, lalu menyeruput jus dengan nikmat hingga tak tersisa. Adrian lalu melanjutkan menyisir rambut Naomi. Ah, segar sekali. Terima kasih jusnya. Aku memang butuh tenaga untuk menghadapi manusia jadi-jadian itu, ucapnya sambil menyerahkan kembali gelas yang telah kosong. Sama-sama, Nona, bisik Adrian. Mendadak suasana berubah mencekam bagi Naomi saat menyadari pemilik suara yang baru saja menyahut. Tamat riwayatmu Naomi Claire.